Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Ritmuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku mau ada kegiatan dengan warga masyarakat Desa Beringin Agung, yaitu kegiatan pelatihan fardu kifayah. Nah, salah satu hal yang penting dan kewajiban bagi umat muslim ialah fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu buat aku lebih termasuk hal yang sangat krusial ya, memandikan jenazah dan mensolati jenazah itu salah satu kewajiban buat umat muslim gitu teman-teman. Jadi ini mau ikut pelatihan untuk fardu kifayah. Aku agak telat sih sebenarnya karena aku tuh tadi lupa dan aku tuh malah ngerjain kerjaan yang lain. Jadi ini aku mau cus ke tempat pelatihan di Masjid Al Jihad. Oke, yuk ikutin gimana kesuaranya di sini teman-teman ya. Kita mendapat syafaat pertolongannya di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu hadirin amin ala hadiniya wa niyati sholihah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy mustajabah. Tempat di mana baginda Nabi munajat mulai beliau menjadi Nabi sampai wafat beliau. Yang nomor dua Allah rencana itu adalah di majelis-majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Dan kita sekarang ini berada di taman-taman surganya Allah. Maka harapan besar kita kumpul ini tidak ada kumpul di dunia, tapi mudah-mudahan kumpul sampai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kemudian taman surga yang nomor 3 adalah di majelis-majelis zikir, majelis-majelis yasinan, majelis-majelis sholawatan, istighosahan, di mana majelis itu yang digunakan untuk mengingat Allah. Itu kita juga berada di taman-taman surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan ini bermanfaat, menjadi ilmu yang kita amalkan bersama-sama. Sebab Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia itu putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Satu sedekah jariyah. Lah sedekah jariyah itu tidak hanya berupa harta benda saja, tidak hanya berupa wakafan tanah saja. Ada yang berupa ilmu seperti itu. Ada yang berupa tenaga, jariyah tenaga, jariyah pikiran, jariyah ide, dan sebagainya, luas. Pemahamannya luas. Jariyah, apa yang bisa kita jariyahkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya biasanya orang-orang merawat jenazah itu kan, aduh aku gak berani, aku gak takut, saya takut, macam-macam lah. Itu biasa. Makanya Bapak Ibu dihadirkan oleh Bapak Kepala Desa ini diajak ngaji bareng supaya kita itu paham, ngerti yang secara syar'inya seperti apa, sehingga hal-hal yang tidak sempurna bisa sempurna, supaya mengukurkan yang disebut fardu kifayah tadi. Ini makanya ibu-ibu ini mulia. Makanya ayo kita betul-betul memikirkan bagaimana kepulangan saudara kita menghadap Allah itu, kehormatan kita itu yang masih hidup ini betul-betul diagungkan, betul-betul dimuliakan, benar secara syar'i, karena kita sudah tidak bertemu lagi dengan saudara itu, sudah tidak ketemu lagi. Maka kita di akhir hayatnya kita betul-betul memuliakannya. Bapak Ibu rahimahumullah, kemudian waladan soleh, sebagai yang nggak bisa putus itu waladan soleh. Nah kita merawat jenazah, amal baik kita itu bermanfaat bagi ahli kubur. Sholat kita, majelis ilmu kita bersedekah apa saja, itu otomatis kenikmatan anak soleh itu dirasakan oleh orang tua. Jadi usia 40-50 ke atas, ini sudah mulai usia lupakan itu sudah biasa. Karena memang manusia itu didatangkan oleh Allah dalam keadaan lemah,
dalam keadaan nggak tahu apa-apa, dalam keadaan nggak punya apa-apa, dalam keadaan juga nggak bawa apa-apa. Kemudian diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuatan, diberi macam-macam juga di masa tengah ini. Nah kemudian pada usia 50, 60, 70 ke atas akan dikembalikan lagi dalam keadaan lemah dan rambutnya beruban dan pikun, ayatnya gitu. Dikembalikan lemah lagi, tapi rambutnya beruban dan kemudian dikasih pikun, lupa semuanya. Nah, dan kita akan kembali seperti itu. Terus kayak bayi lagi lah. Dulu bayi ya dirawat, gak bisa apa-apa kan. Bayi itu kita datang gak bisa apa-apa, makan disuapin, minum, mandi, pakaian. Itu nanti kalau mati juga sama, kayak bayi lagi, gak bisa apa-apa lagi. Ya. Mandi dimandikan, baju juga dibajukan, ya. Semua kembali. Itulah kita. Hidup dan kehidupan itu kayak begitu. Makanya alangkah baiknya. Nah bayi itu kalau kita rawat agak kasar, nangis nggak? Bayi itu kalau kita gak enak, pikiran kita gak nyaman, ya. Merawatnya agak kasar, dia nangis, gak terima dia, karena suci dia, paham bener. Perasaannya tajam, sehingga dia kan nggak bisa berbicara, sehingga nangis, terus gak karu-karu. Itu contoh bayi. Orang mati pun juga begini. Ketika kita merawatnya sembrono, apalagi sampai sekarang, seandainya kita tahu jeritan orang mati itu, jeritannya itu seandainya tahu manusia seluruh dunia ini, maka gemetar sakit-sakitnya. Makanya perlu dirawat dengan sempurna secara syar'i supaya rohnya si arwah yang kita rawat ini betul-betul bahagia. Itu Bapak Ibu saya dosa. Terus kalau di ini Ibu pencet di sini, pencet tahan nafas di sini, ada nggak? Ada, tahan, rasakan. Kalau sudah di kaki sudah bukan-bukannya nggak ada, berarti sudah naik dia. Karena roh itu dicabut dari kaki ke atas, itu orang yang soleh. Kalau orang yang jelek beda, di atas dari atas ke bawah. Makanya sakitnya luar biasa. Kalau orangnya itu tidak baik, maka Allah mencabutnya dari atas ke kaki, bukan tempatnya. Karena sakitnya luar biasa. Makanya belinya pasti dia ke bawah. Belinya pasti ke bawah. Kalau orang itu husnul khotimah, belinya ke atas. Kenapa? Karena ditanya sampai ke sini. Kemudian kalau dari situ nggak bisa, sudah nggak ada jauh sama sekali, maka dia dipusat. Biasanya ibu-ibu kalau pijat, sama tentang pijatnya dibenahi, kan mesti diingat, pasti itu dicoba gitu. Nah itu biasa. Oh nggak ada sudah, oh berarti sudah dikata. Dia sudah mulai ngosek itu dia sudah nggak nyaman, nggak begitu. Pokoknya bisa, ini sudah mulai disini. Nah itu sudah tanda-tanda kita mengetahui itu kasar. Bagaimana untuk mengetahui akhir dari nafas terakhirnya? Kalau si A ini, si fulan ini sudah nafasnya panjang, pokoknya sepanjang-panjang ya, harus sampai bergetar dia, sampai bergetar, baru pelan dia. Nah, itu berarti nafas dan akhir. Lalu bagaimana tentang laki nol takut ini? Ajarkan la ilaha illallah. Pokok ketika dia masih sadar dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, karena orang normal itu pasti tidak sadar kadang-kadang. Maka itu kan dihitung. Itu dihitung kayak orang sini, kayak orang semaput yang dihitung ketika masih kesadaran syaratnya masih normal dan dia masih mengucapkan la ilaha illallah masih bisa. Itulah orang yang masih husnul khotimah. Sampai di sini tentang menghadapi saudara kita yang sakaratul maut, ada yang ditanyakan, jadi bab ditanyakan, nanti ada di bab
Ya, nanti tetap dengan dengan saya simpan, nanti ada di top momen memandikan. Itu ya, sebab ada sudah disebut. Terus ada lagi, kalau ada harus dikukurin, dibedakin, tapi jangan terlalu menok, jangan pakai gincu, oke? Karena mereka gak akan melarang lagi. Hanya dibedakin saja. Makanya nanti ibu-ibu siap bedak khusus ibu. Ini nanti rukun kematiannya ini nanti dilengkapi. Kemarin kita siapkan, tak suruh jari siapkan di rukun kematian minimal 7 jari. Karena nanti untuk berdosa itu juga ada jarinya. Karena khawatir zaman sekarang sudah jarang orang pakai jari. Sudah zaman modern jarang kayak orang kuno pakai jari. Ini yang disiapkan jari. Kemudian peralatan seperti make up ini, seperti apa itu namanya? Iskukur lah ya. Nah ini disiapkan. Orang yang sudah tua itu Pak. Bagaimana melihat aurat waktu memandikan laki-laki kan memandikan laki-laki. Kalau sesama laki-laki kan tidak ada masalah. Dan petugas kematian yang sudah ditunjuk itu adalah orang-orang yang sudah diapresiasi oleh masyarakat dan dia bisa harus menjaga lahan, wajib menjaga lahan. Ini boleh. Nih, mesti lagi makan. Ya kan makan enggak belajar. Belum, Mbak. Hidungnya dibersihkan, giginya dibersihkan. Kalau memang masih bisa dibuka, dimasukkan kayak kita itu. Hidung ini kalau memang ada untuk pasangan, lepas. Ketika mau ngatupkan itu, untuk pasangannya lepas. Hidung harus lepas, nggak boleh. Kalau ada gigi pasangan atau gigi palsunya, kecuali menghilangkan najis dan kotoran. Disiram dulu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini masih belum memandikan ya, masih menyirami tubuhnya supaya basah. Kemudian mau disabun-sabun dan sebagainya. Terus minimal ada 9 orang, ibu-ibu 9 orang tim di dalam tempat memandikan itu. Kiri 3, kanan 3, di depan sini 1 untuk membantu mungkin gayung air kah atau airnya habis harus lari-lari bilang ngomong air. Yang di sini 2 ini untuk berzikir. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Di sini la ilaha illallah, la ilaha iya. Apakah boleh? Enggak apa-apa, sholawat boleh. La ilaha illallah boleh. Tapi biasanya saya waktu memandikan istighfar. Sampai dimohonkan ampun dosa-dosanya supaya mengalir lewat air yang telah mengucuri tubuhnya. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosanya ya Allah, orang ini ya Allah. Innahu kana ghafara, sesungguhnya yang maha pengampun, yang bisa mengampuni dosa adalah Engkau ya Rabb. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosanya. Doa-doa kita begitu. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Ini ada 2 yang selalu berzikir. Karena kalau kita memandikan kadang-kadang kan mau terus berzikir mesti putus kan? Mesti putus. Mesti gitu. Maka ada 1 yang di depan, makanya 9. 3, 1 untuk membantu mungkin gayung-gayung begini. Ini supaya kita nggak ribut. Kemudian ada 2 yang berzikir. Kemarin kita sampaikan khusus kematian di Beringin itu membuatlah tirut kecil ukuran 3 kali 4 atau 4 kali 4. Kita sampaikan kemarin supaya setir. Karena syarat memandikan tidak boleh ada orang yang tahu kecuali yang memandikan ini saja. Nah, sekarang ini di mana-mana masih pakai dipegangin begini tuh ya.
Ini apa settingnya itu, settingnya dipegangin ya, muter, ada yang megangin, ada yang langsung dicantol-cantolkan ya di tempat-tempat yang sudah disepakati di tempat yang meninggal. Ini kurang setir, kadang-kadang yang megangin sambil melihat juga kan. Nah ini juga kan. Makanya kita sampaikan, mungkin kalau seperti di kilo 34 sudah membuat ini dikeroyok biayanya 3 RT. Membuat kayak semacam kayak gray ya, ukuran 3x4 atau 4x4 sehingga ini selalu di bawah ketika langsung didesain sama sambungnya satunya sekalian. Jadi tinggal nyantol-nyantolkan sehingga mungkin nggak kelihatan kepala ini bentuknya nanti. Dan ini yang kemudian kelihatan ujung kakinya saja. Dan nggak boleh ada orang yang masuk dalam pemandian itu kecuali yang memandikan ini. Nggak boleh. Karena ini sangat rawan. Jangan sampai nanti melihat, anu dong, itu nanti rame ini fitnah ini. Makanya nggak boleh. Harus steril, sepi, rahasia, dan hanya yang punya amanat memandikan itu dan dapat keluarga. Bapak Ibu tidak usah, takut enggak. Bapak Ibu itu bertugas untuk koordinator. Yang melaksanakan nanti adalah keluarganya. Jangan hanya duduk-duduk situ, diam di situ. Ayo mana? Mereka sudah siap pemandikan ya. Sudah siap ini rupanya. Ayo Bapak Ibu nasa muhrim ya. Nanti jangan nyepokin di tengah. Ayo istrinya mungkin atau suaminya mungkin. Karena ini yang meninggal istrinya, berarti suaminya boleh selama belum diwudukan. Istrinya mungkin kalau suaminya meninggal silakan, bagus malah. Ini sebagai bentuk penghormatan terakhir karena beliau si Pak Roni minta sayangi. Proses mensucikan, proses membersihkan kotoran, membersihkan najis ya. Setelah sudah selesai tinggal mandi besar dan mandi mayit dan wudhu di urusan ini tokoh yang sudah disepakati. Lalu ditinggal sudah tinggal yang lain sudah tinggal. Bingung ya? Boleh. Tapi jangan sampai terganggu khusus ciri benar. Ini. Halaman 11 sebaiknya mayat itu diletakkan di tempat yang tinggi seperti ranjang atau balai-balai. Ini sudah disiapkan. Jangan dipangku lagi. Karena di kitab takdir juga diterangkan begitu. Supaya air tidak kecipratan lagi najis. Kalau dipangku, maka najisnya jatuh kepada yang mangku semuanya, kelek di pakaiannya. Pakai balai-balai. Sehingga air yang luncur langsung dibuang oleh pipe yang disalurkan tadi, sehingga tempat pemandian tidak basah sama sekali, nggak becer. Karena airnya langsung ada pipe yang panjang besar dibuang kemana ini? Satu, air yang luncur langsung keluar. Air yang kalau dipangku Pak Bu, apa nggak boleh? Cuman kurang sempurna waktu bolak-balik, waktu nyebokin najis-najisnya di sini-sininya, akhirnya bolak-balik di tempat najis tadi. Akhirnya sebenarnya waktu dicebokin najis harus ganti dulu ini, ganti dulu sebenarnya gantinya ini mau membersihkan mobil ini najis semua itu. Nah, maka taruh di tempat balai-balai yang sudah disiapkan. Ada pakai gedebok ya, kasih gedebok. Nah, kemarin kita sampaikan jangan pakai gedebok, dibuat dari kayu, kasih busa sama kulit yang bagus sehingga empuk. Kalau cari gedebok sulit sekarang, jarang-jarang sudah mulai. Ini nanti malah nggak minta, malah ngambil. Itu nggak ngomong sama orangnya. Jadi gosok, jadi haram. Dibuat numpangkan mayat barang haram. Gak bagus juga. Nah, makanya semuanya kita modernkan sesuai syariatnya. Ya, di tempat balai-balai yang tinggi, lebih syariatnya lebih air yang luncur gak nyikat lagi, gak nyikat kembali ke tubuhnya si mayat lagi.
4 di tempat yang sunyi. Nah ini tak boleh suara gaduh. Berarti tidak ada orang yang masuk ke tempat itu, melainkan orang yang memandikan dan orang yang menolong mengurus keperluan yang bersangkutan dengan mandi itu. Tidak ada boleh suara gaduh-gaduh. Harus diiringi dengan zikir istighfar. Itu ya Bu ya. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafar. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafar. Terus sampai selesai diistighfarkan, dimohonkan ampun saudara kita yang kita mandikan. 6. Sesudah diletakkan di atas ranjang kemudian didudukkan dan disandarkan punggungnya kepada sesuatu, lantas disapu perutnya dengan tangan dan diletakkan sedikit supaya keluar kotoran bibis dan karena matanya bagiannya ditekan pelan-pelan. Nah, yang bagian sini begini nyebok sambil nyebok. Yang bagian kaki 2 orang kakinya dipegang agak ditarik ke sana satu, yang satu ditarik ke sini dipegang. Karena kalau dalam keadaan rapat kita sulit nyebokinya, maka harus kita bongkar dan kemudian supaya untuk mencebokinya mudah. Dan harus dikorek sampai bersih, anusnya sampai bersih, kotoran dalamnya harus keluar, harus bersih. Makanya ketika nyebok ini sambil diperut air di perutnya pelan-pelan, dan ini diikuti air harum-haruman. Makanya ada air 3 nanti dalam bak. 1 air yang mutlak, air yang murni mutlak untuk mencuci kotoran dan najis, bahkan nanti untuk wudhu. 2 air dalam bak yang dicampur minyak wangi. Ini gunanya ini, waktu nyebokin air yang dicampur minyak wangi ini yang dikucurkan bagian aurat. Terus dikucurkan supaya bau kotoran itu tidak bau dan kita tidak begini. Kenapa? Karena bau wanginya, makanya minyak wangi yang di dalam air suruh minyak wangi yang paling tajam sehingga ketika peluru itu baunya mengalahkan baunya kotoran. Ini harus diiringi dengan air harum-haruman, yaitu air yang sudah dicampur minyak wangi. 2 air yang dicampur kapur barus nanti untuk siraman terakhir. Kapur barus ini untuk siraman terakhir, bukan pertama. Kadang-kadang dikasih kapur barus semua siram, jangan. Jadi ada air mutlak, air yang dicampur minyak wangi ketika nyebokin, 3 air yang dicampur kapur barus untuk siraman terakhir. 8 setelah itu mayat diletakkan lantas dicebokkan dengan tangan kiri, yang memakai sarung tangan diceboki dengan tangan kiri, nyebokin itu tangan kiri, jangan nyebokin tangan kanan. Kailo itu ibumu jangan di kiri-kiri, di kanan. Nggak pakai akhlak kamu, kadang-kadang gitu ya. Namanya memang tempat kotoran itu ya disesuaikan, memang tangan ini digunakan untuk kotoran. Bukan berarti orang tua di kiri-kiri, enggak. Ibu nih, memang akhlaknya pakai ini. Orang tuamu dulu kamu dicebokin mindset pakai tangan kanannya, ya itu salahnya sendiri. Dulu nyebokin pakai tangan kanan orang tua, namanya sayang gitu. Ibu nih, gitu. Nah nyebokin cukup 1 saja, nggak usah semua anaknya, nggak selesai nanti. Wis, salah satu yang tua lah, yang di sebelah situ sambil nyebokin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mama, ampuni dosa-dosa bapak, mbak. Aku yang mewakili semua cucumu, aku yang mewakili semua anakmu, mak, pak. Wis cukup aku saja yang mewakili itu. Biar cepat bersih ya. Jangan sampai yang lain ngomong, aku gak bersih-bersih. Jangan. Kalau memandikan mayat, hilangkan seperti itu. Kemarin-marin nanti gak selesai-selesai. Karena ini gaib ini. Kadang-kadang orang luakan terus gak selesai-selesai. Orang sih ngomong, wah ini nunggu anaknya ini, tambah parah ini. Ini nunggu anaknya, mungkin ini ada yang belum nyebokin, anaknya tambah parah ini. Jelas itu. Maka ketika mandi, jangan ada yang pikiran macam-macam. Sampai sudah bersih ya, dan licik dan suci, sampai dan selesai, dan dikafankan, ngotan. Serang-serang boleh anak istri wis.
Kan sudah dari situ kan? Ayo muhrimnya, ayo yang mau ikut mandi, ayo. Nah, jadi kan hanya memandu di sini sampai, di sini sampai, di sini sampai. Lakin namun astagfirullahaladzim, innahu kana ghafar. Jadi kan hanya gitu saja di dalam ruangan itu. Kalau ada yang benar, baru bilangin lagi, gitu aja sudah. Pelaksananya ada keluarga sendiri. Satu sambil juga kita memandu, juga mengajari keluarga. Ini ilmu kembali ke situ. Ya Bu ya, nggak usah kita kecuali darurat. Orang yang nggak punya anak sama sekali, lah itu baru kita memang. Punya anak ini nggak ada sama sekali keluarganya, ya memang kita. Dan itu akan pasti ada yang begitu. Kalau yang lain ada keluarganya masih bersatu dua, ya udah bagiannya bokin ya. Jadi kan nggak usah, ibu ya. Bagiannya bokin, bukan asapnya sudah. Mosoknya kok itu asap kecil terakhir kali orang mau ibu nih, ibu nggak usah tanggung. Aduh saya takut diri nggak bisa. Karena yang melaksanakan nanti tetap keluarga. 8 sesuai dicekok, sarung tangan hendaknya diganti. Nah sarung tangan yang buat nyebokin harus segera diganti. Kalau masih ingin melanjutkan lagi ya diganti, karena tadi sudah digunakan untuk mengaji. Enggak banyak disabun-sabun, jadi sudah sabun-sabun, dicuci lagi, disiram-siram, dikutuk-kutuk di luar, sudah bersih. Ya enggak apa-apa kalau memang sudah yakin, sudah dihilangkan najis-najisnya. Kalau enggak kan, ganti yang baru biar enggak meragukan, karena sudah kena kotoran, kena najis. Nah setelah dicebokin baru bersih, ambil kapas, diuntel-untelnya, masukkan ke lubang anusnya. Masukkan ke lubang anusnya. Supaya nggak keluar kotoran lagi ketika diangkat. Kadang-kadang ketika dikubur diangkat keluar ya. Ini harus dibongkar, harus dibersihkan lagi, dicebokin ini. Kalau keluar di kuburan, kalau enggak besar kita mati berarti nggak sempurna kita. Ibu ya. Makanya cara utama yang efektif yaitu sudah dicebokin bersih, sudah bersih Pak, sudah bagian tim yang tadi doa tadi sudah ada minyak kapas yang sudah diuntel-untel begini nih, baru disumpelkan lubang bagian belakang supaya tertutup rapat sampai pada ketika diangkat apa kotoran nggak akan keluar lagi. Itu diantaranya ketika sudah dicebokin. Kemudian diwudukan. Nah, miring. Enggak, di sini ada miring dulu. Miring, nganan. Nanti yang ini yang bagian kepala, bokong, pantat nih, sama kaki. Miring. Nah, bagian mayyitati minal hadasil akbari anjami'il badani fardu kifayati lillah. Nawaitu ghusla ala hadhil mayyitati minal hadasil akbari. Nawaitu ghusla ala hadhil mayyitati minal hadasil akbari an jami'il badani fardu kifayati lillah ta'ala. Ini disiram mulai dari kepala, bagian kanan, kepala, bagian kanan, kepala, bagian kanan 3 kali, kepala, bagian kiri, kepala, bagian kiri sampai bawah ini, terus 3 kali. Mandi besar. Oh dia tak junub dia. Tak nanggung atas, kemudian baru mandi mayit. Mandinya cucinya nawaitu ghusla ala hadal mayyiti, nawaitu ghusla ala hadhil mayyitati fardu kifayati lillah ta'ala. Setelah mandi besarnya baru mandi mayitnya. Ibu mandi mayit. Sudah. Nah kemudian ada tambahan mandi tasawuf, mandi tarekat disebut mandi sendi. Mandi 9. Ibu ini mandi 9. Setelah mandi junubnya, ibu ya, kemudian mandi mayit, mensucikannya sudah mandi, nah kemudian mandi 9.
Apa? Kepala, gufronu ya Allah. Disiram kepalanya. Gufronu ya Allah. Gufronu ya Allah. Gufronu ya Allah. Bagian kanan gufronu ya Rahman. Gufronu ya Rahman sampai kaki ya. Sedikit saja. Gufronu ya Rahman. Tiga kan? Bagian kiri gufronu kiri. Gufronu ya Rahim. Gufronu ya Rahim. Gufronu ya Rahim. Langsung terakhir mandi sholawat dari atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mandi sendiri supaya mayitnya awet, tubuhnya supaya nggak hancur, dapat ridho Allah. Inilah tugas kita. Nah baru rambutnya kita cabut, hendaknya ditampilkan kembali ketika mengkafani apabila waktu memandikan pada rambut tercabut, maka kumpulkan nanti dicuci. Nah kemudian ditampilkan ketika ngafani. Tampur jangan dibuang ya. 12 lantas dibasuh sebelah kanannya, kemudian sebelah kirinya sudah tadi miring-miring tadi. 13 kemudian dibaringkan ke sebelah kirinya dan dibasuh sebelah kanannya, dan kemudian dibaringkan lagi ke sebelah kanannya dan dibasuh badan sebelah kirinya. Rentetan sekalian yang tersebut di atas dihitung 1 kali, disunatkan 3 kali atau 5 kali. Pokok ganjil. 14 air pemandian mayat itu disebaikkan air dingin terkecuali jika berhajat menghilangkan kotoran. Air sebaiknya air dingin, tapi seandainya kalau hajat pakai air hangat, ya nggak apa-apa. Kalau memang ada mungkin darah, ya, ada darah yang masih nempel-nempel karena darah itu kalau nggak pakai air hangat nggak bisa. 15 ada pun air pembasuh yang penghabisan itu sebaiknya dicampur dengan kapur barus atau harum-haruman yang lain. Campur kapur barus. Ini halaman 12 dengan baca sendiri. Ini rahasianya kapur barus, nomor 13 hikmah kapur barus. Ini hikmah kapur barus dengan baca sendiri ya Bu ya. Kenapa hikmah kapur barus adalah ada hubungan antara dunia sampai akhirat dengan yaitu sungai Kafuro, sungai Kapur yang ada di surga. Itu dengan baca juga. Ini hikmah kapur di dunia nomor 4. Hikmah 1, hikmah 2, hikmah 3, hikmah 4. Sudah tentang kapur barus. Kapur barusnya itu yang agak banyak supaya kapur barus ini Bu disiram terakhir. Nah ini sudah siapa terakhir dengan doa. Ini doanya nomor 14. Innal abrara wa yasrabuna minka singkana misal suha kafuro. Ini doa menyiramkan air kapur barus. Ini sudah terakhir, sudah najis dan kotoran sudah bersih, kemudian sudah diwudukan, sudah mandi. Tapi kalau memang kita nggak bisa, namanya sedih. Orang sedih itu mesti nangis, mesti keluar air mata. Tidak apa-apa, sebab tadi di situ ada hadis yang saya baca ketika Nabi Muhammad mencium sahabat Utsman bin Makdum, mencium sahabat Nabi yang perang yang meninggal itu, Nabi mencium sambil berlinangan air mata. Berarti nangis itu kalau bisa kita memang dianjurkan atau nangis atau sedih, memang betul. Tapi kalau nggak bisa, memang mengeluarkan air mata, ya tidak apa-apa. Sedih, penting kalau bisa jangan sampai netes ke tubuhnya si mayit. Itu juga teman yang dilarang, nggak boleh sampai air mata menetes sampai kena. Iya. Itu yang makanya kalau nangis segera pergi saja sudah dari tempat itu kalau menetes. Khawatir nanti namanya orang nangis sedih itu kan kayak gimana gitu ya, punya kita sudah paham sendiri lah. Orang sedih itu kayak susah gimana. Jadi lebih baik sudah nangis cepat sudah terus agak bisa paham gitu. Segera ada yang mengingatkan atau yang membawa
sama juga nangis, sudah dibawa ke masuk ke dalam. Khawatir nanti tangisannya sampai ke atas ke tubuhnya sehingga kurang baik. Bukan haram, kurang baik. Kasihan malam si mayat. Ibu ya. Ada lagi? Apa langsung praktek saudara kita? Gimana? Ini pertimbangannya sekarang orang yang memberikan mayat, tapi tidak semiring, tidak dicebok, dia apa dibersihkan di dalam auratnya itu Pak, kayak apa itu hukumnya Pak? Hukumnya berarti belum sempurna, belum sempurna. Ya karena kebanyakan saya Pak, yang usahanya Depannya saja, tidak dimiringkan, ya. ke kanan. Itu belum sempurna. Satu, nomor dua, karena ketidaktahuan sehingga dimaafkan, diampuni. Ada juga ada yang harus dikapani yang terkeluar, biasanya ada keluar lendir di kain kapannya Pak, bagaimana? Kadang habis diantar ke kuburan, terus mandikan bersih, diantar ke kuburan. Sering ada orang yang ada anunya berkayak darah keluar di kain kapannya. Bahasa-bahasa yang panas iya. Pengeluaran keluar, Iya. itu harus dibersihkan. Kalau dibuka kotorannya dibersihkan lagi. Biar sudah mau dikubur. Iya. Makanya kalau apabila diangkat kemudian mengeluarkan kotoran, maka jangan dimasukkan di yang lahat, dibongkar di atas. Harus kita bersihkan itu bagian kotorannya. Najisnya harus kita hilangkan. Tapi kalau tidak kayak apa kan? Kita yang berdosa yang Iya. Maka fardu kifayahnya belum selesai. Itulah tugas kita. Maka dengan kita belajar ini, kalau gitu kita perlu belajar. Nah, terus bagaimana? Karena ketidaktahuan itu maka dimafuk karena kita mau belajar. Yang nggak dimafuk itu nggak mau belajar. Akhirnya kekurangan tadi nggak bisa disempurnakan. Cukup itu saja kan tidak gitu. Jadi harus makanya saya yang sudah sering praktek di lapangan, mengapa saya sering melihat kotoran? Harus kita buang itu. Kemudian kain kafan yang kena kotoran ini, ya ini yang saya katakan tadi. Maka jangan sampai ada yang ngomong, lu kok gak mampet sih? Nih, jangan. Kalau yang memandikan itu ada yang salah sudahnya ada yang begitu, ada yang ngomong yang lagi begitu, ini tambah ini. Gak akan mampet. Maka sekarang ayo yang mampet yang bersih. Sampai kok salah, ya sudah cepat salah, adem kok, sudah cepat bersih sudah. Aku sering makili anak-anakmu, aku sering makili keluargamu, gitu ya Bu ya. Sudah, jangan nunggu-nunggu yang lain juga. Tapi tetap aja Pak masuk keluar. Ya itu yang termasuk yang aneh. Bagaimana kalau begitu sudah diusahakan sekeluar terus, maka kalau memang darurat maka sudah jangan dipaksakan. Pokok sudah luarnya sudah bersih, segera disumpel dengan apa itu dengan kapas diliting agak tebel, kira-kira agak sisir lagi ya, masukkan terus. Nah inilah cara supaya diangkat ini perut gak goyang, gak keluar lagi. Caranya anusnya, kan lubang ini harus ditutup kan Bu, nanti Bu ya. Ini ditutup, ya Bu ya, telinga ditutup, hanya mata saja yang tidak. Ini ditutup, nih susu, niki dikasih kapas, udel kasih kapas, ya Bu ya. Tangan yang diginikan kasih kapas, tangannya, atasnya kasih kapas lagi. Ini kasih kapas, ini kasih kapas, semuanya kasih kapas dan harus dua-duanya Pak ya? Dua-duanya kalau untuk perempuan? Iya, disumpel. Kalau perempuan mungkin dua-duanya. Jadi dimasukkan. Kalau enggak yang paling penting di lubang anusnya saja. Itu yang paling penting. Ya Bu ya. Kalau lubang farjinya tidak usah nggak masalah.
cukup ditutup pakai kapas saja. Waktu mau pasang kawat, masang kapalnya ini ya, nah itu cukup dikasih kapas saja, ditutup kapas, baru kawatnya dipasangkan. Yang paling darurat adalah lubang anusnya. Karena apa? Karena ketika diangkat-angkat kadang-kadang nanti belum bersih beneran, akhirnya masih mengeluarkan kotoran. Tapi kalau sudah disumpel pakai kapas, maka aman, tidak akan bisa keluar kotoran lagi. Ibu ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, darurat nggak pakai pempes, dipempesin nggak masalah. Kalau memang nggak dibuatkan oleh panitia kematian cawatnya itu dipempesin dulu kemudian didobel, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa, boleh. Kalau memang mau dipempesin dulu ya, karena termasuk mengikuti zaman sekarang. Nggak apa. Kalau memang mau pakai pempes. Ada lagi Bu? Apakah kita lanjut? Apa kita pengen nanti Pak Dodo? Apakah ini langsung kita praktek yang kita